bersama dengan kelompok 3 yang akan membahas materi logika matematika, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi pada mata kuliah Himpunan dan Logika dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma, SPD, MPD. Baiklah, yang pertama, pengertian converse. Pengertian converse. Converse adalah perubahan antara konsekuen dan antisiden. Misalnya, ada pernyataan implikasi X dan Y. Dituliskan, jika X, maka Y. Kalau dikonverskan, itu dituliskan dengan jika Y, maka X. Contohnya, implikasinya, jika Rudi haus, maka Rudi minum. Pada implikasi di sini, jika Rudi haus. Dan Y di implikasi ini, maka Rudi minum. Nah, di converse-nya, itu akan terjadi perubahan. Jika Rudi minum, maka Rudi haus. Sama seperti rumus di atas. Selanjutnya, pengertian inverse. Inverse adalah kebalikan atau negasi dari pernyataan implikasi. Misal, pernyataan implikasinya itu X dan Y. Sama seperti tadi, jika X, maka Y. Pada inverse, jika X, maka Y. Nah, contohnya, implikasinya, jika Alfi rajin belajar, maka Alfi akan lulus ujian. Inverse-nya, jika Alfi tidak rajin belajar, maka Alfi tidak akan lulus ujian. Selanjutnya, kontraposisi. Kontraposisi adalah perubahan antara konsekuen dan antisiden dari suatu inverse pada pernyataan implikasi. Perubahan ini menunjukkan perubahan posisi. Sama seperti materi sebelumnya tentang converse, maksudnya pernyataan konsekuen akan menjadi antisiden dan antisiden akan menjadi pernyataan konsekuen. Akan tetapi, ini digunakan pada pernyataan yang merupakan inverse dari suatu implikasi. Rumus kontraposisi adalah implikasi jika P maka Q. Maka rumus kontraposisinya jika negasi Q maka negasi P. Baiklah, sekarang perhatikan tabel berikut ini untuk melihat hubungan nilai kebenaran antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Terdapat pernyataan P dan Q. Pernyataan P memiliki nilai kebenaran benar-benar salah-salah. Pernyataan Q memiliki nilai kebenaran benar salah. Kita akan mencari implikasi jika P maka Q. Kita dapat melihat pada pernyataan P dan Q. Jika benar maka benar, nilai kebenarannya benar. Jika benar maka salah, nilai kebenarannya salah. Jika salah maka benar, nilai kebenarannya benar. Jika salah maka salah, nilai kebenarannya benar. Selanjutnya kita mencari converse jika Q maka P. Kita akan melihat pernyataan P dan Q. Jika benar maka benar, nilai kebenarannya benar. Jika salah maka benar, nilai kebenarannya benar. Jika benar maka salah, nilai kebenarannya salah. Jika salah maka salah, nilai kebenarannya benar. Implikasi dan converse dapat kita lihat nilai kebenarannya berbeda. Di implikasi, nilai kebenarannya terdapat benar, salah, benar-benar. Di converse, nilai kebenarannya terdapat benar-benar, salah, benar. Maka, implikasi dan converse tidak termasuk equivalent atau tidak setara. Lalu, kita akan mencari inverse. Jika negasi P, maka negasi Q. Ayo kita lihat pada pernyataan P dan Q. Negasi disebut sebagai kebalikan. Maka, jika salah, maka salah, nilai kebenarannya benar. Jika salah, maka salah, nilai kebenarannya benar. Jika salah, maka benar, nilai kebenarannya benar. Jika benar, maka salah, nilai kebenarannya salah. Jika benar, maka benar, nilai kebenarannya benar. Baiklah, kemudian kita akan mencari kontraposisi. Jika negasi Q, maka negasi P. Nilai kebenarannya, jika
salah, maka salah. Nilai kebenarannya benar. Jika benar, maka salah, nilai kebenarannya salah. Jika salah, maka benar, nilai kebenarannya benar. Jika benar, maka benar, nilai kebenarannya benar. Dapat kita lihat, implikasi dan kontraposisi memiliki nilai kebenaran yang ekuivalen, yaitu setara dan sama. Nilai kebenaran implikasi dan kontraposisi yaitu benar, salah, benar, benar. Dan kemudian converse dan inverse memiliki nilai kebenaran yang sama. Maka converse dan inverse juga ekuivalen, yaitu benar, benar, salah, benar. Selanjutnya yaitu skema converse, inverse, dan kontraposisi. Hubungan horizontal yaitu panah bola balik, panah antara P maka Q dan Q maka P. Berlabel converse, panah ini menunjukkan bahwa pernyataan Q maka P sudah hasil dari operasi converse pada pernyataan hasil P maka Q. Operasi ini melibatkan penukaran hipotensi dan kesimpulan. Panah antara negasi P maka negasi Q dan negasi Q maka negasi P. Berlabel converse, panah ini menunjukkan hubungan yang sama negasi Q maka negasi P adalah converse dari negasi P maka negasi Q. Kalau dari hubungan vertikal yaitu panah antara P maka Q dan negasi P maka negasi P. Berlabel inverse, panah ini menunjukkan bahwa negasi P maka negasi Q adalah hasil dari operasi inverse pada pernyataan asli P maka Q. Operasi ini melibatkan penegasian kedua bagian pernyataan tanpa mengubah urutan. Panah antara Q maka P dan negasi Q maka negasi P. Berlabel inverse, panah ini menunjukkan hubungan yang sama antara negasi Q maka negasi P adalah inverse dari Q maka P. Kalau dari hubungan diagonal yaitu panah antara P maka Q dan negasi Q maka negasi P, berlabel kontraposisi. Panah ini menunjukkan bahwa negasi Q maka negasi P adalah hasil dari operasi kontraposisi pada pernyataan asli P maka Q. Operasi ini melibatkan penukaran posisi sekaligus penegasian kedua bagian pernyataan asli dan kontraposisi, memiliki nilai kebenaran yang sama. Panah antara Q maka P dan negasi P maka negasi Q, berlabel kontraposisi. Panah ini menunjukkan hubungan yang sama. Negasi P maka negasi Q adalah kontraposisi dari Q maka P. Converse dan inverse juga memiliki nilai kebenaran yang sama. Secara ringkas, panah-panah tersebut menggambarkan bagaimana satu pernyataan logis dapat ditransformasi menjadi tiga bentuk lain melalui aturan logika, matematika, dan spesifik. Contoh converse, inverse, dan kontraposisi. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi. Jika hati tenang, maka kita senang. Kalimat hati tenang dilambangkan dengan P, sedangkan kalimat kita senang dilambangkan dengan Q. Mari kita jawab. Implikasi rumusnya P maka Q. Jika hati tenang, maka kita senang. Converse rumusnya Q maka P. Jika kita senang, maka hati tenang. Di converse, kalimat yang di akhir kita tulis di awal kalimat, dan sebaliknya. Intinya, converse itu kebalikan dari kalimat awal. Inverse, rumusnya ingkaran P maka ingkaran Q. Jika hati tidak tenang, maka kita tidak senang. Nah, sedangkan di inverse, kita hanya negasikan kalimat saja. Kita masuki poin yang keempat, kontraposisi. Rumusnya ingkaran Q maka ingkaran P. Jika kita tidak senang, maka hati tidak tenang. Sedangkan di kontraposisi, setelah kalimatnya kita balikan dan juga kita negasikan. Atau kontraposisi bisa juga disebut dengan gabungan dari converse dan inverse.